Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SMK Darul Ma'arif. Di video tutorial kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai aktivitas penugasan. Nah, ini cukup penting. Setelah Bapak Ibu memberikan aktivitas lain-lainnya, saatnya Bapak Ibu untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap peserta didik melalui aktivitas penugasan ini. Langsung saja, seperti biasa, Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome-nya, lalu masuk ke halaman ini. Nah, ini saya udah pernah login sepertinya ya sebelumnya. Bisa di cancel atau logout, lalu masuk kembali. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, seperti biasa kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya supaya sama tampilannya. Lalu masuk ke menu dashboard yang di pojok kiri atas yang di sini, diklik. Nah, di bagian kursusku di bagian bawah ini sengaja ya saya buat untuk membuat latihan. Nah, diklik. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat tab KD 3.1 dan 4.1 di sini. Ini sudah ada aktivitas forum, lalu folder, file, dan URL. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan membuat aktivitas penugasan terhadap peserta didik. Seperti biasa, Bapak Ibu silahkan hidupkan mode ubah, diklik mode ubahnya. Lalu di bagian bawah jangan lupa tambahkan aktivitas atau sumber, diklik. Nah, lalu cari aktivitas dan sumbernya yaitu penugasan. Silahkan scroll ke bawah, cari penugasan. Nah, ini ya, yang gambar tangan kertas di atas tangan di atasnya kertas di sini, Bapak Ibu diklik penugasannya. Nah, lalu muncul deskripsinya. Silahkan isi penugasannya seperti apa. Misalkan tugasnya untuk namanya misalkan apa ya, membuat makalah seperti ini ya, makalah jaringan misalkan. Lalu di bagian deskripsi di bawahnya jelaskan secara detail oleh Bapak Ibu agar nanti tidak banyak pertanyaan dari peserta didik mengenai tugas yang Bapak Ibu berikan. Misalkan silahkan buat makalah atau resume ya seperti ini tentang belajar dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan. Lalu di bagian bawahnya, nah di bagian berkas di sininya bisa Bapak Ibu lampirkan untuk sebagai contoh atau lainnya. Jika tidak perlu sama Bapak Ibu lampirkan. Lalu untuk izin pengajuannya, nah ini misalkan sekarang tanggal 3 Agustus Bapak Ibu mau memberikannya kepada peserta didik tanggal berapa, itu eh, terserah Bapak Ibu ya mau merubahnya. Lalu untuk tanggal jatuh temponya tanggal berapa, jadi jika peserta didik lebih dari tanggal ini, maka peserta didik sudah tidak bisa mengumpulkan. Jika Bapak Ibu mau membebaskan waktunya sama peserta didik, silakan ini jangan di checklist. Nah, jadi di off-kan seperti ini, maka peserta didik akan bebas mengumpulkannya, tidak ada tanggal jatuh tempo. Kalau misalkan mau ada tanggal jatuh tempo, Bapak Ibu tinggal aktifkan lalu tentukan mau tanggal berapa. Si tugas ini tidak bisa lagi diakses oleh peserta didik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita off-kan saja. Nah, lalu ini ingatkan saya untuk menilai ya, ingatkan saya untuk menilai itu silahkan mau diaktifkan boleh, mau tidak juga boleh Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan diaktifkan akan ada notifikasi atau pesan di bagian atas ini nih di pinggir identitas Bapak Ibu. Itu notifikasi Bapak Ibu harus memberikan penilaian dari tugas yang sudah diberikan. Ya, misalkan ini diingatkannya 17 Agustus ya. Ini mau diaktifkan boleh, tidak juga silahkan. Lalu untuk tipe pengajuannya, nah di sini ada dua Bapak Ibu. Ada pengiriman berkas, berarti nanti peserta didik tugasnya itu wajib untuk apa istilahnya mengumpulkan filenya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu peserta didiknya tidak bisa untuk mengirimkan file karena menggunakan handphone, bisa nggak dengan langsung
si jawabannya diketik oleh peserta didik, nah itu silakan Bapak Ibu checklist bagian teks daring yang di atas ini. Saran saya, Bapak Ibu langsung saja checklist dua-duanya ya, teks daring juga dan pengiriman berkas juga. Untuk batas katanya ini tidak usah diaktifkan ya. Jadi ini sebetulnya perintah atau perintah dari sistem ketika Bapak Ibu membatasi misalkan 200 kata. Anak lebih dari 200 kata itu tidak bisa dikirimkan. Ini jangan diaktifkan. Lalu nah ini jumlah maksimum berkas yang dikirim ini 20 juga bawaannya seperti ini mau di edit jadi misalkan hanya 2 saja, jadi ketika peserta didik mengirimkan lebih dari 2 itu tidak bisa. Lalu ukuran maksimumnya itu hanya mentok di 8 mega. Jadi jika peserta didik mengirimkan berkasnya itu di atas 8 mega itu tidak bisa diterima oleh eh, sistemnya ya, sistem LMS-nya. Nah, selebihnya itu tidak harus ada yang dirubah. Silakan scroll terus ke bagian bawah, lalu klik simpan dan tampilkan. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul judulnya dari penugasan yang Bapak Ibu berikan, makalah jaringan, silakan buat makalah. Nah, nanti akan muncul ringkasan penilaian seperti ini. Nah, lalu tersembunyi dari siswa, tidak ya, siswa semua bisa melihat. Pesertanya satu. Nah, kenapa pesertanya satu nih? Nah, ini karena saya kembali lagi ya ke menu dashboard Bapak Ibu, lalu klik peserta karena ini untuk kebutuhan video tutorial, jadi saya hanya memasukkan pesertanya satu saja dan pengajarnya satu. Jadi kalau Bapak Ibu pesertanya punya 100 maka itu di sininya, maaf saya tampilkan kembali. Nah, di bagian penugasan di sini, maka di sini pun pesertanya akan ada 100 sesuai dengan jumlah peserta yang ada dalam kursus. Terus untuk yang telah diajukan, nah ini yang telah diajukan 0. Kenapa? Karena si peserta yang satu ini belum mengumpulkan tugasnya. Nah, terus belum dinilai, ini udah otomatis pasti belum dinilai 0 karena belum ada siswa yang mengajukan atau belum istilahnya belum ada siswa yang mengumpulkan tugasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contoh di video ini saya contohkan langsung bagaimana nanti cara Bapak Ibu memberikan penilaian kepada peserta didik. Berarti nanti si peserta didiknya ini harus mengumpulkan dulu. Nah, sebagai contoh, saya akan login sebagai peserta didik dengan menggunakan browser yang berbeda di sini ya. Nah, ini tadi saya menggunakan peserta didik yang latihan siswa. Nah, ini masuk ke kursus latihannya di sini. Lalu peserta didik mengakses kompetensi dasar tab ini dan melihat ada penugasan di sini. Klik, misalkan peserta didik mau mengerjakan di sini ya, Ibu. Nah, di sini peserta didik bisa langsung klik tambah pengajuannya. Nah, ini yang maksud tadi teks daring bisa mengetikkan langsung di sini. Maaf, bisa langsung mengetikkan di sini. Ya, bisa mengetikkan di sini atau bisa langsung mengirim berkas di sini. Ya, nah misalkan di sini peserta didiknya hanya akan mengirimkan berkas di sini ya. Lalu klik file, misalkan unggah berkas. Ini di halaman peserta didik sekali lagi Bapak Ibu. Di contohnya di sini peserta didik akan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Sorry, ini banyak kecepatan ya. Nah, misalkan peserta didik mau mengumpulkan ini, lalu unggah filenya. Nah, peserta didik juga bisa menuliskan pesannya ya. Jadi double bisa mengirimkan file juga atau bisa menuliskan pesan. Misalkan berikut biarkan misalkan seperti ini, peserta didiknya 2, ngetik juga di sini dan mengumpulkan tugas atau bisa pilih salah satu ya, tergantung sarana pendukung dari peserta didik. Misalkan simpan. Nah, ini ya. Jadi peserta didiknya di sini dicontohkan sudah mengirim
tugas yang udah Bapak Ibu berikan tadi ya di halaman akun Bapak Ibu. Jadi di sini ada teks daringnya peserta didik tadi menuliskan seperti ini, lalu berkasnya seperti ini. Di sini juga akan ada tanggal di halaman peserta didiknya. Oke ya. Nah, kita kembali ke halaman akun dari Bapak Ibu gurunya. Kita tekan tombol home. Nah, di sini kembali ke Chrome. Kita kembali ke dashboard, lalu pilih tab KD yang ini ya. Nah, kita lihat di sini, klik penugasannya. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya, dari peserta 1 yang telah diajukan atau mengumpulkan 1 dan belum dinilai 1. Oh ya, tadi kan saya login disimulasikan, saya login sebagai peserta didik yang telah mengumpulkan tugas. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu itu bisa langsung klik lihat semua ajuan atau langsung memberikan klik nilai di sini ya. Misalkan klik nilai di sini. Nanti akan muncul di halaman Bapak Ibu seperti ini. Loading, tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dan yang mengumpulkan ini siapa? Ini Bapak Ibu, si siswa latihan 2. Alamat emailnya ada, terus ada tulisannya di sini. Tadi berikut saya lampirkan dan ada tugasnya. Bapak Ibu juga bisa sebagai guru bisa mendownload tugas yang ini ya, yang Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu berikan. Maksudnya yang peserta didik kumpulkan, Bapak Ibu mau mengeceknya bisa diklik download. Nah, lalu di bagian bawah ada nilai. Nah, Bapak Ibu di sini memberikan nilai rentangnya dari 0 sampai 100. Misalkan Ibu memberikan nilai 95, Bapak Ibu, lalu ada komentar umpan balik. Ini boleh diisi, boleh tidak. Jika Bapak Ibu memberikan nilai, lalu misalkan setelah diperiksa dari tugas peserta didik ada kesalahan, Bapak Ibu bisa memberikan komentar terhadap penugasan yang peserta didik berikan agar ada perbaikan atau peserta didik mengetahui apa yang kurang dari tugas yang sudah dikumpulkan. Misalkan perbaiki mengenai nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu memberikan komentar seperti ini setelah Bapak Ibu mendownload tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan nilai 95 lalu komentarnya seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu klik simpan perubahan di sini ya. Simpan perubahan. Nah, ya udah di save. Bisa 2 di bagian bawah ini Bapak Ibu simpan perubahan, berarti Bapak Ibu mengesave 1 hanya ini aja, memberikan nilai buat siswa latihan. Ini karena disimulasikannya hanya ada 1 peserta didik, jadi jika lebih dari 1 Bapak Ibu bisa klik simpan dan lanjutkan, simpan dan lanjutkan gitu ya. Jadi ketika klik simpan dan lanjutkan itu akan menilai peserta didik yang kedua, seterusnya ketiga, keempat sampai selesai si jumlah peserta didik yang sudah mengumpulkan. Tapi kalau misalkan hanya menilai satu-satu bisa klik simpan perubahan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu bisa kembali klik yang bagian atas kursus latihannya ini ya Bapak Ibu ya, diklik nanti akan muncul ke sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat yang diberikan nilai peserta didiknya yang tadi ya, dengan cara Bapak Ibu bisa klik menu dashboard yang di atas di sini, lalu ke nilai. Di sini diklik di ke bagian bawah. Nah, ini nanti ada nama siswa yang diberikan nilainya, namanya ini siswa latihan ya Bapak Ibu. Lalu digeser ke kanan di nama kursusnya tadi latihan, nama tugasnya apa? Makalah jaringan, nilainya 95. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di halaman peserta didik pun peserta didik bisa melihat nilai yang Bapak Ibu berikan. Saya contohkan simulasikan kembali. Saya buka tabnya, tab peserta didik di sini. Lalu peserta didik klik menu dashboard ya. Misalkan peserta didik klik menu dashboard lalu klik nilai di sini. Nah, peserta didik tampilan nilainya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini nama kursusnya, nama tugasnya, nilai maksimalnya harusnya 100, gurunya memberikan nilai 95. Jadi totalnya rata-rata 95 dari keseluruhan tugas nanti yang akan diberikan Bapak Ibu selama 1 tahun pembelajaran. Oke, kita kembali lagi ke halaman kursus dari Bapak Ibu. Nah, ini akun Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, kita kembali ke
kompetensi dasar ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk aktivitas penugasan yang bisa Bapak Ibu berikan. Jika videonya terlalu cepat, bisa di-pause dulu Bapak Ibu atau bisa diulang kembali videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.